dihasilkan dari pemompaan. Ini misalkan ya, ini ada tabel untuk perbandingkan ukuran diameter pipa dengan debit yang bisa dihasilkan. Nah, untuk debit di bawah 6,3 liter, ya, ini diameter pipanya nothing. Kemudian yang 12,6, 8, ya. Kemudian 25,2, dan seterusnya. Makin besar diameternya, maka untuk pumping rate-nya bisa juga makin besar. Makanya kalau misalkan kita mau membuat pabrik misalkan membutuhkan air 1000 liter per detik ya, dari air tanah. Nah, ada trik untuk pembuatan sumur-sumur bor biar debitnya itu sama. Triknya apa? Jangan membuat sumur bor yang berdekatan atau pada radius gradient-nya, configuration-nya. Jadi kalau jangan operasi. Ini biasanya kita input action gasnya dengan yield ratio, jadi coefficient gasnya. Jadi makin proteksi gasnya makin besar ya, ini harus proteksi gasnya juga harus besar lagi rasio. Kemudian ini diameternya, ini mitos ya, double well diameter appreciable increase real yield ya. Nah, ini mitos ya. Jadi kalau kita mau debit yang banyak ya, kita kalau yang mitosnya itu membuat sumur banyak ya. Jadi kalau ingin kita debit besar ya, misalkan kita ingin debit 1000 gitu ya misalkan. Nah, kita mitosnya membuat sumur 2 misalkan. Nah, namun faktanya apa? Double well diameter ya, hanya menaikkan yieldnya itu 10%. Ya, hanya 10%. Nah, double screen length, double well yield. Jadi kalau yang kita double-nya itu bukan diameternya ya, namun apa? Screen-nya ya, screen-nya, panjang screen-nya. Jadi bukan double well diameternya, misalkan kita ingin pompa 1000 ya, 100 lah diameternya pertama, tapi jumlah bornya ya sekarang diameter pertamanya misalkan 4 in ya. Kita ingin mendapatkan debit yang lebih ya, kemudian diameternya kita besarkan jadi 8 misalkan, dari 8. Ini mitos ya. Sebetulnya kenaikan debitnya cuma 10%, yield increasing-nya hasil ini. Apapun kenyataannya kalau kita ingin mendapatkan debit yang besar itu panjang screen-nya kita lebihkan. Misalkan aktivitasnya 10 meter gitu ya. Nah, pertama screen-nya cuma 5 meter ya, kita panjangkan lagi ya, kita bisa tambah screen-nya sekitar 9 meter atau 10 meter. Itu nanti menghasilkan air yang ini perbandingan antara PVC plastik dan steel ya. Ya jelas ini ya, korosi untuk yang steel, lower strength ya kuat ya. Kemudian di water quality-nya ya, kalau yang steel itu kan ya termasuk rasti ya. Kosnya berbeda, murah untuk PVC ya. Nah, ini kriteria untuk seleksi dari screen-nya maksimum persen continuous slot where one non clogging opening.
unclogging itu ini apa, seperti ini ya, ada penghalang korosi biasanya karena korosi. Nah ini kalau yang PVC itu kan modelnya ini ya, spiritnya itu begini. Kemudian materialnya materialnya ada Everdeen, Stainless, Anpostil ya, Monel, PVC kayak gelas. Ini model macam-macam material dari faktor substitusi untuk minimum the well strength spring length. Ini faktor-faktor ini misalkan pumping kapasitas, yang sering menjadikan faktor penentuan dari panjang spring ya. Jadi panjang spring itu kan sangat banyak faktornya ya. Tidak opening area, peta spring, pipeline, jadi bukaan dari lubang springnya, ya. Kemudian karakteristik aktivernya, kita K-nya berapa ya. Kalau K-nya besar ya, K-nya besar lapisan aktiver ya. Nah itu ya springnya juga ya relatif banyak. Kemudian kapasitas pemompaannya, berapa debit yang akan kita gunakan, take of well, ya, jadi umur dari sumurnya, kemudian harga dari spring pipe-nya. Kemudian panjang dari spring pipe should be determined regarding ya. Jadi panjang dari pipa spring itu ditentukan oleh pipa aktivernya. Apakah dia termasuk aktivitas bebas, tekan ya, apakah lapisan-lapisannya itu, kemudian kedalaman, ketebalannya ya, kemudian kode operasi. Konventor mungkin ya, the spring length 70% dan 60% from the place of the aquifer. Nah, untuk konven aquifer ya, kita tekan yang mungkin ini screennya antara 70 sampai 90 ketebalannya dari panjang screennya berbanding antara panjang screen dan ketebalan aquifer. The screen should be designed in the center of this design under the blend pipe. Jadi desainnya itu di tengah-tengah, jangan sampai tidak pas konven aquifer. Untuk misalnya mungkin 80 sampai 90 untuk konven mungkin setengah atau sepertiga atau setengah kita plus hidrogen for whole activated except in the pumping machine head atau pole. Itu untuk yang unconfined ya, hidrogen itu malah seluruh apinya harus tercover. Nah ini contoh tadi, efek spring design on well design ya. Ya. Lihat di sini ya, di sini debitnya ini lebih kecil ya, ini besar ini. Kita lihat di sini posisi screennya. Kalau screennya semuanya tidak kita split ya, tidak kita selang-seling, debitnya malah kecil. Itu yang di sini ya. Ya screennya kita selang-seling ya. Nah, di sini ada rumusnya, spring length, panjang spring, pumping discharge ya. Kemudian effective opening area spring per length ya, velocity. Nah ini A, O sama X ini bisa dilihat dengan model ini ya. Ya, VF ya, pumping discharge, velocity, aquifer, dan velocity aquifer, drill well diameter, thickness of. Kemudian VS-nya for screen ya, ada P per AT ya, area of screen, OA proportion of screen opening area ya, tergantung tadi untuk materialnya apakah 80%, 90%. Kalau misalkan pada unconven yang mungkin ya bisa 70-80 atau 80-90. Kalau untuk yang hidrogen bisa tadi ya, kalau misalkan yang 20
juga tambahkan 100%. Kemudian ini yang Q UDS LOA L kali OA kali B ya. Kemudian intravelocity ya. Ini ada pumping rate per second open area. Example, tap in tap size kali 8 blank 10 slot pumping slot SS pumping rate 25 sekian. Jadi debit pumping rate ya, pumping debit pompaan itu bisa kita hitung berdasarkan dari sprint ini ya, sprint 10 slot sama dengan 10/1000 in opening. Jadi kalau misalkan jumlah openingnya ini ya, jadi kalau misalkan ada 10 slot gitu, jadi setiap berarti setiap 1000 in itu ada slot. Ini hubungan tabel bisa dibuka energi optimum sprint. Ini konektivitasnya ya, atau viscosity-nya bisa gitu. Sorry. Ini 30-60 terusnya. Between Q spin diameter and combined water velocity. Ini screen size namanya jadi 60. Natural gravel bed screen should be 60% from the aquarium grain size. Aquarium with homogen ya. Ukurannya screen should be 50% from the aquarium dan seterusnya. Nah, ini tabel untuk mengetahui ya. Ini kondisinya ya, kemudian ini diameternya, ini yang hidrogenus ya, ini untuk gravel fan gravel misalkan posisi dari sebelah. Final screen should be lower at least 0,5 meter from the layer boundary. Cushion should be less than 2 times and the size of the final screen. Jadi ya, final screen should be, jadi untuk screen yang fokus itu harus lebih rendah ya, setengah meter dari layer boundary di batasnya. Jadi sekitar layer boundary ini harus lebih rendah. Push screen should be less than 2 times the size of the fan screen. Jadi ada screen yang kasar, ada screen yang halus ya. Kalau screen kasar itu ya, harus 2 kali ya, ukurannya 2 kali dari screen yang halus. Ini kasar, ini kan screen yang besar-besar nih, ini yang kecil ya, besar-besar. Jadi kalau misalkan screennya itu halus ya, itu lebih rendah dari setengah meter dari boundary. Misalkan ini pasir halus dan cross, ini pasir kasar, ini sama-sama bubar gitu. Nah untuk yang screen halusnya ini lebih rendah ya, setengah meter dari ya setengah meter dari layer boundary, setengah meter dari batas ini. Tuh, setengah ini tidak harus setengah ya, mungkin kalau akuariumnya cuma 4 meter ya mungkin bisa 30 cm ya, terus harus lebih rendah dari screen dari fan course-nya dari lapisan tadi. Kemudian gravel pack ada yang natural, ada yang artificial buatan. Fungsinya restrain fan metal to enter to the bell, jadi untuk merestrain. Decrease the pressure surround the screen pipe untuk mengurangi tekanan, support the strength of the burger for collapse ya. Jadi untuk mencegah adanya collapse, lubang collapse ya, mendapat menambah kekuatan. Debit optimal dan lower the flow between the pipe, mendapatkan air
isi ini untuk mode overweather structure because ini untuk di atas. Baik, ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan video dalam model pemboran. Model pemboran yang biasa possible. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini saya paparkan sedikit pemboran ya. Kelihatan ya gambarnya ya? Wijaya Drilling. Iya. Kelihatan Pak. Kelihatan. Ini contoh pemboran dalam reservoir air kita lah. Kembali bersama kami Wijaya Transport Jogja atau Wijaya Group. Kali ini kami akan membagikan tentang proses atau tahapan-tahapan dalam membuat bor air dalam. Yang pertama, pekerjaan persiapan lokasi. Pada tahap pekerjaan ini diikuti pembersihan, perataan, dan pengerasan lokasi untuk posisi tumpuan mesin bor. Kemudian penyetelan atau setting mesin bor beserta menara, penyetelan atau setting pompa lumpur beserta selang-selangnya, pembuatan bak lumpur dan bak kontrol dan serokan untuk sirkulasi lumpur bor, penanaman casing pengaman dalam 1-2 meter pada posisi titik bor apabila formasi lapisan tanah paling atas yang akan dibor merupakan lapisan formasi yang tidak bentuk. Penyediaan air serta pengaturan lumpur bor untuk sirkulasi benturan bisa menggunakan pitonit untuk mengental air sirkulasi. Kemudian pemasangan mata bor 8 in untuk tahap pilot hole. Namun sebelum tahap pilot hole biasanya diadakan doa bersama agar supaya pekerjaan bisa lancar dan hasil bisa sesuai yang diharapkan. Tahap pilot hole, sistem pemboran menggunakan sistem bor putar atau rotary bearing dan tekanan bawah yang dibarengi dengan sirkulasi lumpur bor ke dalam lubang bor. Pemboran pilot hole adalah pekerjaan pemboran tahap awal dengan diameter lubang kecil sampai kedalaman yang dikehendaki. Diameter pilot hole 8 in juga menentukan dengan kemampuan atau spesifikasi mesin bor yang digunakan. Adapun hal-hal yang perlu diamati dalam pekerjaan pemboran pilot hole adalah kekentalan lumpur bor, kecepatan mata bor dalam menembus formasi lapisan tanah setiap meternya. Contoh jurusan pecahan formasi lapisan dalam setiap meternya. Contoh atau sampel pecahan formasi lapisan tanah atau cutting dimasukkan dalam plastik kecil. Maksud pengambilan sampel cutting adalah sebagai data pendukung hasil electrical logging untuk menentukan posisi kedalaman sumber air atau aquifer. Electrical logging tujuannya adalah untuk mengetahui letak atau posisi aquifer air. Tahap pekerjaan ini sebagai penentu konstruksi saringan atau spring.
masuknya penyetoran kerikil pembalut atau gravel pump. Tahap konstruksi. Pada tahap ini peletakan pipa casing dan saringan atau screen harus sesuai dengan gambar konstruksi yang telah direncanakan. Terutama peletakan konstruksi saringan atau screen harus didasarkan atas hasil elektronik dan analisa cutting yang dibutuhkan setiap meternya. Selain itu juga didasarkan atas kondisi hidrogeologi daerah penggoran. Dalam aspek hidrogeologi diharapkan perencanaan sumur dalam yang dihasilkan mampu memberikan sumber pemanfaatan yang maksimal dan kapasitas yang optimal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan daerah sekitar penggoran. Maka dengan mengikuti tahapan atau proses yang benar diharapkan agar supaya tidak berdampak terhadap sumur galian yang ada di sekitar pengeboran. Kita perhatikan pekerjaan pemasangan casing atau konstruksi. Setelah selesai pemasangan casing, kemudian tahap penyetoran kerikil atau pembalut gravel pump. Gravel pump adalah untuk menyaring masuknya air dari informasi lapisan aquifer ke dalam saringan atau screen dan mencegah masuknya partikel dalam lubang saringan atau screen. Tahap pencucian dan pembersihan atau well development. Tahap pekerjaan pencucian dan pembersihan sumur dalam dilakukan dengan maksud membersihkan invasi aquifer serta kerikil pembalut dari partikel halus agar seluruh bukaan pori atau celah aquifer dapat terbuka penuh sehingga air tanah dapat mengalir ke dalam lubang saringan atau screen dengan sempurna. Pelaksanaan tahap well development dilakukan dengan cara water jetting atau air lift. Kemudian tahap uji pemumpaan atau pumping test. Maksud dan tujuan uji pemumpaan atau pumping test ini adalah untuk mengetahui kondisi aquifer dan kapasitas jenis sumur dalam sehingga dapat untuk memilih jenis serta kapasitas pompa yang sesuai yang akan dipasang di sumur dalam tersebut. Kemudian tahap finishing. Demikian, semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya, tadi sedikit video ya tentang pembuatan sumur bor untuk air dalam. Ada pertanyaan? Belum saya absen? Ada. Baik, saya absen ya. Videonya juga semua ya. Pak, Ya, saya tanya Pak tentang peningkatan debit tadi Pak yang Bapak bilang. Ini debit dengan cara peningkatan jarak screen. gitu ya. Itu lebih efisien mana Pak? Kalau misalnya kita berikan jarak di screen atau kita tingkatkan kapasitas pompa? Kapasitas pompa itu ya, kalau misalkan screen-nya kita kan, saya buka lagi ya. Nah ini ya. Jadi ini kalau misalkan yang gambar pertama ini ya, V-nya 680 galon per menit ya. Ini ketika screen yang dipakai itu ya panjang, ya tidak diselang-seling. Walaupun pompanya kita besar ya, besar, namun yang bisa kesedot itu cuma maksimal segini. Ini ilustrasinya ya, gitu. Misalkan pompanya kapasitasnya 1000 gitu ya, ya dia cuma maksimal bisa segini, 680 galon per menit. Tapi kalau yang kapasitas tadi yang sampai 1000 tadi kita pakai yang di sini yang screen-nya selang-seling, dia bisa mencapai lebih
itu. Jadi kalau misalkan screennya kapasitasnya sama ya, maaf, pompanya kapasitasnya sama, misalkan 1000 galon per menit ya dari data feed. Nah, untuk yang kiri ini dia cuma bisa maksimal nyedot 680. Kalau yang kanan lebih tinggi. Nah, walaupun nanti kita naikkan pompanya sampai 2000 misalkan, ya maksimal segini gitu, maksimal segini, nggak bisa lebih. Kenapa? Karena terbatas model screennya tadi. Nah, dan ini sangat terkait dengan apa? Dengan nilai T-nya, transmisivitas, seal pumping time. Kenapa? Karena misalnya kalau misalkan adanya pasir ya, pasir lepasan, itu kan dia ada batasan itu kecepatan aliran yang dilekanya. Jadi nggak bisa dipaksakan. Kalau misalkan pompanya besar ya, otomatis nanti hasil airnya, debit airnya sudah tinggi, tidak bisa segitu. Beda kalau misalkan air sungai ya, air sungai itu jelas ya. Kenapa? Karena volumenya besar. Tapi kalau untuk air tanah kan dia terbatas di aquifer aja. Nggak otomatis ya, nggak otomatis. Tapi yang jelas kalau screennya model yang kedua yang kan itu berselang-seling ya. Jadi ada batasan mana yang screen, mana yang blend pipe ya. Screen itu bisa meningkatkan debit air tanahnya ketika pengumpahan. Itu menurut saya ketika ada satu lagi ya silakan. tentang itu, kalau misalnya kita pencarian misalnya kayak aquifer, lapisan aquifer, atau walaupun kita mau cari tahu kualitas airnya, itu sekarang Pak penggunaan mungkin dari geofisika mungkin Pak, seperti contoh misalnya kita menggunakan gelombang seismik untuk pencarian ini, itu mungkin nggak Pak? Oh, mungkin sekali ya. Skala yang paling mudah geolistrik ya, geolistrik. Ini saya contohkan data geolistrik ya. Kita punya ya, saya informasi dari dosen biologi, kita punya alat di lab biologi alat geolistrik ya, yang bisa. Nggak tahu apakah sudah expose untuk lab praktikum atau gimana. Sebenarnya saya contohkan untuk data bisa kita pakai sebagai posisi aquifernya. Ini contoh hasil geolistrik ya. Kelihatan ya? Ya. Nah ini kata yang jelas. Ini resistivity-nya di bawah 4 ya biasanya. Nah ini sumber-sumber aquifernya, sumber-sumber air tanahnya di sini. Nah, ini data awal, itu kan kita tidak perlu kebor ya, kita cukup dengan geolistrik bisa kita kalau yang ini sedikit. Nah ini yang biru tua ini ya, di bawah 4 potensi
krusial sekali untuk mendapat air tanah. Nah ini apalagi ini errornya 14, ini agak besar errornya ya, agak besar. Bisa di fisika bisa sekali ya. Di lapangan memang yang sering dipakai di listrik ya, seismik terus radar itu jarang ya. Kenapa? Karena kan kalau listrik itu kan tahanan ya, jadi air itu kan lebih mudah ya sebagai penghantar ya dari aktivitasnya pada seismik, getaran, ya, radar apalagi. Jadi kebanyakan yang dipakai di lapangan itu di listrik untuk mengetahui. Kalau untuk perlapisan lapisan pakai radar, pakai seismik bisa, tapi kalau biolistrik itu memang kebanyakan dipakai salah spesifik untuk mengetahui potensi air tanah atau permukaan, khususnya untuk lapisan-lapisan lapisan. Namun gini, kadang banyak anomali ketika kita pengukuran daerah-daerah yang karena ini listrik itu kadang kalau ngukur itu jangan ini ya, ketika musim hujan, karena kan airnya itu juga mempengaruhi dari hasil analisisnya. Kemudian menjauhkan dari pipa-pipa, misalkan di situ ada pipa listrik, pipa tiang listrik ya, tiang listrik ya untuk PLN itu ya, kemudian telepon ya itu jauhkan karena itu pengaruh dari hasil banyak anomali. Namun kalau untuk kata-kata awal